Oke sobat Trayudi Channel, kita berjumpa kembali. Teman-teman, seperti biasa ya, kita doakan selalu semoga sehat dan mudah rezeki ya teman-teman. Aktivitas dilancarkan, amin. Oke sobat, video kali ini seperti biasa kita mau memberikan edukasi ya buat teman-teman yang menonton. Terkadang karena hal sepele, karena ketidaktahuan ya pemilik mobil, akhirnya mobil yang tadinya baik-baik saja jadi turun mesin ya atau overhaul hanya karena hal sepele. Nah, maksudnya apa Bang hal sepele itu? Oke teman-teman, langsung saya jelaskan ya buat teman-teman semuanya. Ya buat teman-teman yang mampir ke sini, jangan lupa yang belum subscribe bantu subscribe ya teman-teman. Kita berbagi hal-hal yang positif ya, yang edukasi. Oke, saya jelaskan buat teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan ya, ini bagian atasnya mesin mobil. Ya di sini tuh ada tutupnya ya, ini tutupnya harusnya begini ya, terpasang. Nah gini. Nah kalau kita buka tutupnya, maka dalamnya tuh seperti ini. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi misalnya mobil teman-teman tidak sama dengan mobil ini, tidak masalah. Intinya yang mau saya jelaskan ini berlaku untuk rata-rata mobil ya pada umumnya. Nah gini teman-teman, kalau kita buka tutup ini di atas ya, tutup klep, ini kan ada karet, packing karet ya. Ada yang menggunakan packing karet seperti ini umumnya ya, hanya tergantung jenis mobilnya dan packing karet ini beda-beda ya. Ada juga yang modelnya bukan karet tapi semacam kayak karbon kertas gitu ya, kayak Suzuki S-Team itu kan dia tidak karet ya. Nah ini yang mesti teman-teman pahami ya. Jadi di sini tuh kalau terpasang kira-kira seperti ini. Ini sengaja saya buka biar teman-teman ngerti yang mau saya jelaskan ya. Nah, kira-kira kalau sudah terpasang seperti ini. Bentar. Nah ini ya, kira-kira gini. Nah karet kan ada di sini nih, si karetnya nih. Ya keliling terus ya sampai ke sana. Nah pada saat mobil dihidupkan lama dan mungkin mobil tersebut belum pernah dibongkar ya bagian atas. Kadang kan di bagian sini suka ada oli netes nih, merembes nih di sini. Turun ya. Ada oli gitu, netes. Bisa dari sebelah sini, bisa dari sebelah sana. Ya, jadi turun si olinya. Oke, setelah dicek ternyata packing karet ini yang bermasalah. Jadi karet packing tutup klep ini yang bermasalah ya. Oke, kemudian disinilah kesalahannya yang mesti teman-teman paham ya. Bagi sebagian orang kadang kan di sini suka dikasih lem ya. Sebenarnya boleh-boleh saja dikasih lem ya, karena mungkin spare partnya susah atau keterbatasan biaya, kita nggak tahu, alasannya beda-beda ya, macam-macam. Nah jadi gini, saya jelasin dulu begini aja. Kenapa sampai terjadi bocor? Karena ini karetnya udah mulai rusak. Ya kadang dia harusnya kan ini fleksibel ya. Kadang digini aja udah patah, klek, patah langsung karena getas. Mungkin seiring berjalannya waktu nggak kuat kan ini packing karetnya, akhirnya perlu diganti dengan yang baru. Nah kesalahannya adalah saat menggunakan lem ya. Oh boleh dilem, boleh, nggak apa-apa ya, kita kasih lem nih misalnya. Jadi contoh kita memberi lem ya, lem semacam tribon ya, kita taruh di sini dengan tujuan supaya nanti pada saat pemasangan kembali maka akan mengurangi kebocoran oli, bahkan tidak akan bocor. Ya banyak juga yang menggunakan cara seperti itu ya, contoh seperti ini menggunakan lem. Ini masih ada bekas-bekas lem ya. Tuh. Ya masih ada bekas lem. Nah ini yang teman-teman harus pahami dan inilah poinnya pada video ini. Ini teman-teman, sebenarnya bukan tidak boleh menggunakan lem ya. Menggunakan lem itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya, kalau selama cara pemakaian lem ini benar. Jadi pemakaian lem kalau hanya untuk sementara waktu bisa dilakukan dengan cara mengolesinya tipis-tipis saja. Contoh seperti ini misalnya ya, contoh ya. Nah,
nih ya, tipis-tipis saja. Nah, jadi hanya sebatas di sini ya, tipis-tipis ya. Nah, ini masih kategorinya masih bisa nih, nggak ada masalah nih segini nih. Oke lah kalau begini nggak apa-apa ya. Jadi masih bisa menjaga jangan sampai oli itu sampai bocor. Nah, kesalahan yang vital itu apa? Ini yang gara-gara hal sepele ini bisa membuat mesin itu jebol atau sampai mesin itu overhaul ya, turun mesin. Karena saya ngalamin sekitar 4 bulan yang lalu mobil Avanza itu sama seperti ini kasusnya. Ini ada karkas lamanya. Ini masih saya simpan ya karkas lamanya nih. Nih ini nomor kenanya di nomor 2. Ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi metal jalannya itu rusak di nomor 2 nih. Nih nomor 2 ini hancur nih. Jadi mau tidak mau, karena ini sudah nggak bisa dibubut ya, sudah habis. Padahal ini masih standar sebenarnya ya. Akhirnya digantilah karkas yang baru dan mobilnya turun mesin total. Bisa dihitung kira-kira berapa biayanya teman-teman ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kesalahannya di mana? Nah, kesalahannya di sini teman-teman. Ya, saat menggunakan lem itu dikasih sebanyak-banyaknya. Ya, jadi dengan harapan kalau lemnya makin banyak, makin bagus kan gitu. Ini orang awam sering begitu ya. Jadi lem tuh diolesin setebal-tebalnya di sini. Nah, contoh seperti ini misalnya. Nah, ini ya contoh ya. Ini tinggi kan, tebal. Nah, kalau kondisi seperti ini, pada saat kita memasang packing karetnya, kita menjepit dari atas tutup sini, ada baut ya. 1, 2, 3, 4. Kalau mobil teman-teman mungkin cuma 2 atau mungkin lebih, atau mungkin Avanza sini atau di samping ya, Rasterios. Itu banyak ya. Nah, ini menekan dia sehingga sebagian lem itu pada saat tekan dia ke dalam. Contoh seperti ini. Ini anggap aja si packing karetnya ya. Nah, dia akan ke dalam kan. Nah, tuh perhatikan ya, tuh masuk. Tuh. Nah, pada saat dia masuk seperti ini, sebagian masih menempel, sebagian lagi jatuh ke sini, ke dalam. Nih, contoh seperti ini ada bekas-bekasnya. Bentar saya contohkan ya, supaya teman-teman bisa ngerti dengan maksudnya video ini. Nih, misalnya dia sebagian masuk ke sini. Tuh, masuk ke dalam internal mesin ya, tutup. Terus kita nggak sadar langsung kita pasang. Ini nggak kita ambil misalnya bekas, atau yang lamanya itu yang sebagian nempel sebagian enggak, kan nggak bisa diambil di dalam, masuk. Nah, yang terjadi apa? Ini akan masuk kan ke sini dia, ke internalnya mesin. Nah, setelah masuk ke dalam internal mesin ya, bekas-bekas ini turun kan ke bawah. Kita kalau ngisi oli ini dari sini, dari atas ya, tempat pengisian oli, tutup oli kita buka, oil engine ya, kita buka, kita kan ngisi oli dari sini. Nah, oli turun lewat lubang-lubang ini nih, ada lubang kan nih, 1, nah lagi 2 tuh ya, udah sana tuh lubang-lubang ini nanti tembus langsung ke bak oli atau ke karter, turun olinya ke bawah turun. Nah, ini ngikut nih yang tadi ya kan, dia ngikut turun ya. Bekas-bekasnya tuh yang lem yang sudah kering ngikut turun ke bawah. Akhirnya terjadi apa? Banyak masuknya bekas-bekasnya itu, lemnya yang sudah mengeras masuk banyak ke bawah, akhirnya menyumbat saringan kasar yang ada di bak oli. Nah, di bak oli itu kalau kita buka atau karter ya, itu ada saringan kasar. Saat mesin hidup, pompa oli bekerja kan, menyedot oli yang ada di karter, di bak oli, naik ke sini kan. Nah, fungsi si saringan kasar itu untuk menyaring oli. Bila ada kotoran dia tidak ikut. Nah, kepampet di situ, kesumbat di situ. Nah, akhirnya oli nggak bisa naik. Panel indikator, lampu indikator oli itu kedip-kedip, nyala, bahkan nyala terus. Nah, jadinya seperti ini contohnya. Nih, akhirnya di sini lubang-lubang ini harusnya kan ada oli. Di sini tuh kena oli, metal jalan, metal duduk ya. Akhirnya oli nggak kena di sini kan, karena kesumbat. Akhirnya rusaklah si karkas, rusaklah metal. Mesin jadi bunyi berisik.
Nah, akhirnya mobil mesti turun mesin. Ya, mobil turun mesin hanya gara-gara ini ya, hal sepele yang karena ketidaktahuan pemilik mobil ya teman-teman. Ini contohnya Avanza 4 bulan lalu kalau nggak salah, sekitar 4 bulan 5 bulan lalu ya. Hanya gara-gara itu. Jadi waktu mesinnya saya hidupkan, indikator oli itu nyala terus mati. Digas rem tinggi, mati, lepas nyala, nggak mati-mati. Nah, akhirnya saya bongkar dan bener ya. Itu ada di video, sudah saya upload sih sekitar 4 bulan yang lalu tuh, ada kalau nggak salah ya. Ada, jadi menyumbat di saringan kasar, jadi oli nggak bisa naik, akhirnya merusak bagian kerak as dan tidak menutup kemungkinan juga bisa merusak bagian noken as. Ya kalau mobil teman-teman noken asnya di atas tuh, dia oli kan nggak naik ke sini, nah itu bisa merusak. Nah jadi teman-teman sampai sini sudah paham ya, sudah mengerti. Jadi sebaiknya kalau memang di sininya rusak packing karetnya ini, saran saya sebaiknya diganti saja. Harganya juga tidak terlalu mahal kan, masih sangat terjangkau. Atau kalau mau pakai lem bisa, tapi tipis-tipis saja seperti tadi saya contohkan. Jangan kasih banyak-banyak di sini, terlebih lubang dekat busi ini ya, lubang busi ini. Nah teman-teman sampai sini sudah mengerti. Inilah yang saya maksud dengan hal sepele ya, karena ketidaktahuan kita pemilik mobil, akhirnya mobil mesti overhaul terus mesin. Jadi setelah teman-teman nonton video ini, harapan saya bisa mendapat lagi wawasan baru, dan ketika mengalami hal yang sama sebaiknya diganti saja dengan packing yang baru. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, dan nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam sukses buat teman-teman selalu, dan salam otomotif. Doa DC buat teman-teman semuanya, semoga sukses selalu, sukses, makin maju, makin sehat kita dan seisi rumah kita. Oke teman-teman, God bless. Rayu di channel. Bye.